Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih. Malam hari ini kita akan mengikuti pendalaman iman APP 2021 pertemuan yang ketiga dengan subtema manusia dipanggil untuk hidup bersama. Dan malam hari ini kita akan dipandu oleh Ibu Dina Bergida bersama Ananda Lorin serta pemandu lagu Ananda Ririn. Mari kita tenang dan kita masuk dalam ibadah. Terima kasih atas waktu dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memandu ibadah malam ini sekalian dengan pendalaman iman yang pertemuan ketiga dengan tema manusia dipanggil untuk hidup bersama. Hasil yang diharapkan umat menyadari bahwa manusia dipanggil untuk hidup bersama. Umat dapat menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya dalam hidup bersama. Umat semakin mampu hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesama. Umat semakin yakin bahwa hidup bersama tidak akan pernah mendatangkan kemelaratan dan penderitaan, tetapi mendatangkan sukacita. Mari kita buka ibadah kita malam ini dengan lagu pembukaan. Lagu pembuka Puji Syukur 682 atau dari lembaran nomor 5. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya, api cintanya nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Mari kita buka pada kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta dengan kita, sekarang dan selama-lamanya. Manusia diciptakan sejak semula sebagai makhluk sosial yang hidup solider dengan istilah homo homini socies. Manusia dipanggil untuk hidup bersama sebagai sesama ciptaan. Manusia saling membutuhkan. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Ia membutuhkan orang lain sebagai sesama untuk berinteraksi, saling menolong, dan saling mengingatkan, menasihati. Manusia membutuhkan persahabatan, kebersamaan, dan persaudaraan yang bertumbuh dan berkembang dalam bingkai ikatan cinta kasih Yesus yang nyata dalam keharmonisan hidup satu sama lain. Dengan begitu, kehidupan bersama menjadi tempat kita berbagi melalui berbagai macam anugerah yang telah kita terima. Hidup bersama berarti menghindari monopoli kehidupan yang membangun kekuatan bersama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan menuju pada keselamatan bersama.
Oleh karena itu, panggilan untuk hidup bersama merupakan pengewantahan nilai sebuah pertobatan sejati dari keserakaan dan keegoisan diri menuju pada transformasi hidup baru dalam Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, supaya kita layak dan pantas di hadapan Tuhan, mari kita hening menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Kita sama-sama mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara dalam iman. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, untuk memahami sabda-Mu dalam kitab suci. Berilah kami kekuatan untuk membangun persekutuan dengan orang lain dalam iman sebagai ciri khas murid Yesus. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan. Bacaan kitab suci terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberikan diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka bertekun dalam mengajar rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44 dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan memakan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam bacaan kita tadi, kita sharingkan ada beberapa pertanyaan. Di sini dikatakan bahwa di mana pertanyaan pertama yang katakan, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang menerima
perkataan itu ada dalam ayat 36, yaitu yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah orang Israel. B. Apa yang mereka lakukan setelah mendengar khotbah Petrus dan para rasul? Itu jawabannya ada pada ayat ke-38, yaitu mereka bertobat dan mereka mau dibaptis. C. Apa yang menjadi kegiatan mereka sebagai persekutuan orang yang percaya pada Yesus? Jawabannya itu ada pada ayat 42 dan 47, yaitu mereka bertekun dan dalam iman, dan rasul-rasul berkumpul sambil memecahkan roti dan berdoa memuji Tuhan. D. Apa yang mereka lakukan itu masih dilakukan juga kah orang-orang gereja hingga saat ini? Ya, saya rasa masih dilakukan. Seperti yang kita lakukan pada malam ini, yaitu kebersamaan dalam bentuk ibadah, dalam bentuk pendalaman iman, dan juga persekutuan-persekutuan di gereja, baik itu pribadi maupun lewat kategorial. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pertanyaan ini mari kita masing-masing mempelajari dan kita menjawab sesuai dengan pengalaman kita dan pendapat kita yang ada di dalam bacaan kita pada malam ini. Semoga demikian. Penegasan dalam bacaan ini yaitu kita dibaptis karena percaya kepada Allah yang mengatakan diri dalam Yesus Kristus. Kita mempercayakan diri kepada Allah yang adalah kasih dan mengikuti Yesus Kristus, Raja Kerajaan Surga. Dengan menerima baptisan itu, kita pun menjadi anggota Gereja Katolik, persekutuan orang percaya kepada Kristus. Semangat solidaritas mereka sangat tinggi. Hal ini nampak dengan jelas dari kerelaan menjual harta milik untuk dibagi-bagikan sehingga tidak ada yang berkekurangan. Selanjutnya, selayaknya kita bangga mempunyai Allah yang mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Selayaknya juga kita bangga menjadi anggota Gereja Katolik yang kudus, sebagaimana kita ucapkan dalam kredo kepercayaan akan Kristus dalam kesadaran sebagai anggota Gereja Katolik. Inilah yang menjadi identitas kita. Identitas kita inilah yang menggerakkan kita untuk menjalani kehidupan sebagai pengikut Yesus seturut cara hidup jemaat perdana, yakni bertekun dalam pengajaran para rasul yang sekarang telah tertulis dalam kitab suci yang kita baca dan renungkan.
memecahkan roti dan berdoa, yakni untuk mengenangkan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang sekarang dirayakan dalam perayaan Ekaristi. Hidup dalam persekutuan, yakni tidak sekedar berkumpul tetapi saling mengasihi. Milik bersama, yakni tidak mementingkan diri sendiri tetapi memperlihatkan kebersamaan kebutuhan sesama. Semangat solidaritas mereka sangat tinggi. Hal ini nampak dengan jelas dari kerelaan menjual harta miliknya untuk dibagikan sehingga tidak ada yang berkekurangan. Hidup dalam sukacita, yakni kita bersukacita karena telah mengalami karya penyelamatan Kristus dan bersyukur atas semua yang telah dilakukannya bagi kita. Kesaksian hidup ini menjadi gambaran dasar hidup Kristus sekaligus menjadi role model untuk kehidupan menggereja. Terima kasih. Marilah kita masuk dalam doa umat. Sebelum kita masuk dalam doa umat, marilah kita sama-sama mendoakan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, pandanglah kami anak-anak-Mu yang berkumpul pada malam ini. Kami akan menyampaikan doa-doa kami kepada-Mu Bapa. Kiranya Bapa sudi mendengar dan mengabulkan doa kami. Bagi para pemimpin negara kami, semoga Allah Bapa dalam surga boleh memimpin, memelihara para pemimpin negara, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada pemimpin yang paling bawah, agar boleh memandu, memimpin negara ini, agar negara kami tetap aman dan tentram. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin gereja ya Bapa, kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Semoga para pemimpin gereja, mulai dari Bapak Paus sampai kepada pelayan-pelayan umat, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, semangat, serta cinta kasih, agar para pemimpin gereja, pelayan-pelayan umat, boleh menyampaikan firman-Nya dengan baik kepada sesama, dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota rukun kami yang dalam kelemahan tubuh, mari Bapa berkati seluruh anggota rukun kami yang dalam kelemahan tubuh, yang sempat kami bawa ke dalam tangan-Mu saat ini Bapa. Adalah saudara kami
Ibu Wati Kusuma yang dalam kelemahan tubuh. Mari Bapa, jamalah Ibu Wati agar boleh sembuh dan boleh Engkau pakai menyebarkan firman-Mu di rukun kami juga di gereja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Bapa. Kami juga bawa ke dalam tangan kuasa-Mu seluruh anggota rukun kami. Berkatilah rumah tangga para anggota rukun kami, baik sebagai bapa, baik sebagai ibu, bahkan sebagai anak-anak. Teguhkanlah iman mereka agar dalam rumah tangga selalu tercermin bercahaya kasih Kristus dalam kehidupan mereka, dan selalu menjalankan kehidupan mereka dan tetap berpasrah serta berserah diri ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Marilah kita mohon, doa kami ya Tuhan. Jauhkanlah kami semua dari sakit penyakit malapetaka, virus corona, bahkan penyakit-penyakit lain, agar kami semua di rukun Santo Mikael tetap sehat menjalani hidup sehari-hari kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan wujud-wujud doa kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Sungguh masih banyak akan kami pinta, tetapi kami manusia penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Biarlah Tuhan sendiri menyempurnakan doa kami dan boleh mengabulkan doa kami, agar kiranya dalam kehidupan kami selalu memperhatikan saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami, teristimewa yang sangat menderita. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah pengantar kami. Amin. Marilah kita mempersatukan segala doa dan permohonan kita malam ini dengan mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita, doa Bapa kami. Dan kita mohon kepada Bunda Maria, kiranya Bunda Maria selalu mendampingi dan memelihara kita sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Doa penutup. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat meneladani cara hidup jemaat perdana
dalam pembangunan persekutuan persaudaraan kami sebagai orang Katolik, sehingga kami semakin kuat dan tetap setia dalam iman. Bimbinglah juga dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjalankan hidup kami dan menerapkan sesuai dengan tema kami malam ini, yaitu kebersamaan dalam rukun. Doa ini kami bawa kepadamu dengan perantaraan putramu yang bersatu dengan Diko dan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat kita pada malam ini telah selesai. Mari kita pulang dengan damai sejahtera. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, ada satu penyampaian bahwa pertemuan kita pada Rabu yang akan datang dalam pertemuan keempat dengan tema membangun kehidupan ekonomi yang berbela rasa, dan kita akan dipandu oleh Bapak Peter Fernandes bersama lektornya Novi dan pemimpin lagu Ibu Dina Bergida. Demikian, terima kasih. Kita lanjut. Lagu penutup. Lagu penutup Puji Syukur 692 di lembaran nomor 6. Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin papa, di tangan Sang Pencipta semua akan dapat berkah. Marilah kita pergi bekerja di